Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saat ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik.
buat pagi hari ini. Kembali kami mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati, biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Saya akan bacakan. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Sebagai tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya ada dua hal perbedaan. Yang pertama, tepat waktu dan waktu yang tepat. Tepat waktu adalah usaha manusia untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan dengan sebuah perencanaan dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa waktu adalah kesempatan. Segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Dan tepat waktu juga menandakan kita kepada otoritas. Salah satu kisah di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 43. Di situ dikatakan tepat pada waktu. Kalau penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Begitu pula dalam kehidupan kita sedang jemaat Tuhan, mungkin saat ini kita meminta kepada Tuhan dan tidak tepat waktu. Perlu kita ketahui, sesuatu yang diharapkan ada kemuliaan Allah. Ayat 24, di sana dikatakan seorang janda yang percaya bahwa Elia adalah abdi Allah dan bahwa firman yang dikatakan oleh Elia adalah benar. Dan juga di ayat 14 sampai ayat 16, ia sendiri juga mengalami bahwa firman Tuhan yang diucapkan Elia adalah benar pada waktu ia mengalami mujizat dengan tepung dan minyaknya yang tidak habis-habis. Jadi yang harus kita perlu tahu bahwa di ayat 24 ini bukanlah janda itu mulai beriman, tetapi bahwa janda itu mengalami pertumbuhan iman. Dan sangat terlihat bahwa penderitaan seorang janda ternyata membawa kebaikan bagi dia yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang artinya kita tidak hanya berpikir, berharap, berdoa, tetapi juga mempunyai pengetahuan tentang kasih Allah. Orang boleh merencanakan apa yang jahat bagi kita, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Rencana Tuhan terlaksana atas diri si janda dan anaknya yang sakit keras bahkan hampir mati. Ketika Elia kembali berseru kepada Allah dan anak itu pun menjadi sembuh. Luar biasa ya Tuhan kita. Seorang janda mengalami mujizat yang membuat mata hatinya terbuka dan mengakui bahwa Elia adalah benar-benar Nabi Allah dan bahwa Tuhan yang Nabi Elia katakan itu adalah benar. Jadi yang harus kita ketahui dalam peringkop ayat ini yaitu pertama,
menjadi pendoa-pendoa yang setia. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Yang artinya, kalau doa Elia bisa berkuasa, berarti kita juga bisa meminta apa yang mustahil dan Tuhan mengabulkan. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Saya akan bacakan Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadilah pendoa-pendoa yang setia, yang membangkitkan semangat kita untuk terus maju dalam melayani Tuhan. Dan kedua yaitu setia. Setia itu ada dua hal. Yang pertama, setia terjadi karena adanya penundukan diri. Dan kedua, setia karena adanya penyerahan diri yang akan membuktikan kita setia kepada Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan menghadapi masalah ataupun membutuhkan sesuatu, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Dan ketiga yaitu berdoa dengan iman. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 17b. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sangat luar biasa Tuhan kita ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Elia berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, izinkan segala sesuatu itu Tuhan yang berperang. Ketika dalam kesulitan, dalam penderitaan, Tuhan pun mau kita berserah kepadanya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam mengalami penderitaan, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami bersyukur. Kembali kami diingatkan untuk terus menjadi pendoa-pendoa yang setia, untuk terus dekat kepada Tuhan dalam segala situasi apapun Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas kami pada pagi hari ini Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan, berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan di dalam keluarga. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpin